Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 2304 0101 0323. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi yang isinya merupakan rangkuman materi perkuliahan komunikasi data dari pertemuan ke-7 sampai ke-14. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi data kelas IF 404. Oke, kita mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan, di mana yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini adalah latar belakang, tujuan penulisan, dan ruang lingkup. Berikutnya yang kedua ada pembahasan, yang di mana berisi rangkuman materi pertemuan 7 sampai 14. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang saya ambil adalah mata kuliah komunikasi data merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami bagaimana data ditransmisikan secara efisien antar perangkat dan jaringan dalam sistem komputer modern. Dalam era digital saat ini, kemampuan mengelola, mengontrol, dan mengoptimalkan proses komunikasi data sangat diperlukan untuk menjamin kecepatan, keandalan, serta keamanan pengiriman informasi. Adapun untuk tujuan penulisan yang saya lakukan, yaitu yang pertama menyusun ulang materi secara sistematis untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep lanjutan dalam komunikasi data. Yang kedua, adalah memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antar topik yang telah dipelajari. Dan yang terakhir ada menjadi referensi belajar yang ringkas dan terarah. Berikutnya ada ruang lingkup. Rangkuman ini difokuskan pada aspek teori dan konsep dari setiap topik yang dibahas, tanpa membahas terlalu detail aspek praktis atau simulasi teknis, agar tetap sesuai dengan tujuan akademik dalam konteks evaluasi akhir semester. Berikutnya, saya akan masuk ke bagian pembahasan, di mana merupakan isi dari rangkuman pertemuan ke-7 sampai 14. Kita mulai yang pertama, yaitu ada pertemuan ke-7 dengan materi data link control. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Data link control atau DLC adalah layanan dalam lapisan data link atau layer kedua di OSI yang mengelola komunikasi antar node pada satu link secara andal. Tugas utama dari DLC ini mencakup framing, pengalamatan fisik atau MAC, kemudian ada error detection and correction, flow control, dan medium access control, MAC sublayer. Berikutnya ada fungsi utama dari data link control. Yang pertama ada framing, yang dilakukan dengan memecah blok data menjadi frame dengan delimiter atau flag. Framing bit oriented atau byte oriented sehingga error bisa dideteksi lebih dini, yaitu ketika seluruh frame diterima. Berikutnya yang kedua, fungsi utama dari link control ini adalah flow control. Meliputi stop and wait dan sliding window untuk menghindari penerima kewalahan. Di gambar yang pertama ini merupakan ilustrasi dari stop and wait, dan yang kedua ini merupakan ilustrasi dari sliding window. Berikutnya, fungsi utama dari data control yang ketiga adalah error control. Dilakukan dengan memberikan bit-bit tambahan yang disertakan oleh transmitter untuk kode pendeteksian kesalahan. Error control ini meliputi ARQ, Automatic Repeat Request, yang meliputi Stop and Wait ARQ, Go Back and ARQ, dan Selective Repeat ARQ. Berikutnya ada CRC, Cyclic Redundancy Check, untuk mendeteksi kesalahan dan retransmisi jika not acknowledgement atau timeout. Nah, gambar di kanan ini merupakan simulasi dari error control. Jadi ini sejalan dengan waktu. Di sini ada dilakukan masing-masing untuk berkomunikasi. Di sini ada timeout interval. Nah, di sini fungsi dari error control tersebut. Kemudian yang terakhir dari fungsi utama data link control yaitu Max Sublayer yang bertugas untuk menangani akses media dan kontrol tabrakan, misalnya CSMA atau CD. Jadi CSMA atau CDMA. Kita lanjut dari pertemuan 7 ini langsung lanjut ke pertemuan 9 karena pertemuan ke-8 adalah pertemuan untuk UAS, untuk UTS.
Di pertemuan ke-9 ini kita membahas multiplexing. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Multiplexing ini merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal ke satu media transmisi agar efisiensi lebih tinggi. Adapun dua teknik umum multiplexing, yang pertama ada time division multiplexing, di mana data rate media melebihi data rate sinyal digital yang akan ditransmisikan. Berikutnya akan dilakukan source, berikutnya pada source ini akan diberi nilai time slots dan difixkan. Jadi untuk masing-masing slot, nah ini ilustrasinya yang ada di kanan ya. Di masing-masing channel ini sudah fix untuk waktunya gitu. Tanpa peduli ada atau tidak adanya data. Jadi di masing-masing channel ini sebenarnya tidak bisa kita ketahui sebenarnya ada data atau tidak adanya data. Jadi tetap diberikan slot waktu yang fix. Namun TDM juga ada yang asinkron dengan menggunakan slot virtual. Berikutnya yang kedua yaitu frekuensi diffusion multiplexing, di mana bandwidth yang bisa digunakan dari suatu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Nah ini ada 6 channelnya di sini ilustrasinya. Sehingga setiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda. Frekuensi carrier dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih atau word bands. Contohnya adalah broadcast radio, di mana channel ini tetap dialokasikan walaupun tidak ada data. Kemudian yang ketiga, teknik umum dari multiplexing yaitu ada chord diffusion multiplexing atau juga wavelength diffusion multiplexing yang digunakan pada fiber optics. Selanjutnya kita akan membahas di pertemuan ke-10 yaitu switching networks. Fungsi dari switching networks ini untuk menghubungkan komunikasi antara dua perangkat. Di sini ada beberapa jenis utama dari switching networks. Yang pertama ada circuit switching, yang merupakan metode komunikasi jaringan di mana jalur khusus atau sirkuit dibentuk antara dua titik akhir sebelum komunikasi dimulai. Dan jalur ini tetap akan ada selama sesi komunikasi berlangsung. Nah, bisa kita lihat di sini di ilustrasinya. Jadi seperti ada jalur khusus yang dibuat untuk melakukan komunikasi dari A ke B, dari telepon A ke telepon B. Berikutnya kita lanjut ke paket switching yang merupakan metode pengiriman data melalui jaringan dengan memecah data menjadi paket-paket kecil yang terpisah. Setiap paket berisi informasi, alamat pengirim dan penerima, serta data itu sendiri. Jadi ini sebagai salah satu contoh untuk paket switching ya. Jadi di sini paket yang dikirim ada 4321, di sini dipecah. Ini 3 lewat sini, 421 lewat bawah. Nanti tapi tetap tujuannya akan di destination-nya ini ke sini. Jadi karena memang di satu paket itu sudah memiliki alamat penerima, jadi tujuannya akan tetap sesuai, tidak akan salah. Berikutnya yang terakhir yaitu ada virtual circuit switching, merupakan teknik dalam jaringan komputer yang membangun jalur logis atau sirkuit virtual. Jadi konsepnya masih mirip dengan yang circuit switching, bedanya jalur yang dibuat oleh virtual circuit switching ini bentuknya virtual, jalur logis antara pengirim dan penerima sebelum data ditransfer. Jika jalur pada circuit switching itu sebenarnya sudah pasti, tapi dicarikan rute yang lebih cepat, pada virtual circuit switching ini jalurnya sifatnya sementara dan berbagi sumber daya jaringan dengan koneksi yang lain, namun terlihat seperti sirkuit fisik khusus bagi pengguna. Nah, ini sebagai contohnya dari host 1 akun host 2. Ini akan membangun sirkuit virtual seperti ini ya. Dari host 1 di sini ke perangkat jaringan, lanjut lagi hingga akhirnya diterima oleh host 2. Di sini, nah ini untuk data-data yang dikirimkan 4321. Oke, kita lanjut lagi ke pertemuan ke-11 yang membahas mengenai paket switching. Kita bahas yang pertama dari konsep paket switching terlebih dahulu. Paket switching ini membagi data menjadi paket kecil berformat tetap yang di dalamnya ada header dan payload. Pengiriman dilakukan secara independen antar nodes menggunakan antrian FIFO atau first in first out dan mekanisme routing per hop.
Adapun keuntungan dari paket switching yaitu yang pertama ada efisiensi. Efisiensi ini tercipta karena data dapat dikirim secara efisien karena paket-paket dapat mengambil jalur yang berbeda dan jaringan dapat digunakan secara bersamaan oleh berbagai pengguna. Yang kedua, fleksibilitas. Hal ini karena jaringan dapat menangani berbagai jenis data dan kecepatan transmisi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada ketahanan. Jadi ketika ada satu paket yang gagal mencapai tujuan, paket lain itu bakal tetap sampai gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh satu paket yang gagal terkirim. Berikutnya ada pendekatan utama paket switching. Yang pertama ada datagram atau datagram ini disebut juga connectionless karena setiap paket ini membawa alamat tujuan. Kemudian yang kedua ada virtual circuit atau connection oriented. Secara teknis melakukan pengaturan jalur terlebih dahulu. Jadi dibuat rutenya terlebih dahulu, kemudian paket hanya membawa label jalur. Jadi seperti di dalam paketnya itu ada label jalur, si paket itu akan melewati jalur mana, di mana jalur yang dibawa atau label jalur yang dibawa oleh paket itu sudah diatur di awal terlebih dahulu. Adapun contoh penerapan dari paket switching yaitu internet yang biasa kita gunakan sehari-hari, di mana ketika pengguna menjelajahi web, data pengguna ini dipecah menjadi paket-paket, kemudian dikirim melalui internet dan disusun kembali di komputer pengguna. Kita lanjut ke pertemuan ke-12, yaitu Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Kita mulai dari deskripsinya terlebih dahulu. Asynchronous Transfer Mode merupakan teknologi jaringan yang menggunakan sel berukuran tetap untuk mentransmisikan data, video, dan suara. ATM membagi data menjadi unit-unit kecil yang disebut sel, dengan setiap sel berukuran 53 byte. 53 byte ini terdiri dari 48 byte untuk data dan 5 byte untuk header. ATM beroperasi pada lapisan 2 model OSI dan dikenal karena kecepatan yang tinggi, latensi rendah, dan kemampuannya untuk mendukung berbagai jenis lalu lintas. ATM menggunakan cell switching yang memadukan sifat sirkuit dan paket switching melalui asynchronous TDM. Model referensi ATM mencakup layer fisik di mana ATM mirip dengan data link dan AAL atau ATM Adaption Layer untuk menangani traffic dari OSIC network layer. Nah, ini untuk ilustrasi dari ATM-nya ya, Asynchronous Transfer Mode. Di sini sebelum mencapai internetnya ada ATM switch yang nantinya ini untuk memecah atau membagi data menjadi unit-unit kecil yang berukuran 53 byte, di mana 48 byte-nya untuk data dan 5 byte-nya untuk header. Nah, ini dibagi sebelum dari workstation, router, dan switch sebelum ke internet. Dan ketika akan, misalnya dari workstation ini akan melewati ATM switch untuk dibaca datanya, dikirim ke internet, maka akan diterima lagi oleh ATM switch sebelum nantinya akan diterima di router tujuan. Berikutnya, kita lanjut lagi ke pertemuan 13, yaitu ATM dan frame relay. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Frame relay dan ATM adalah dua teknologi Wide Area Network atau WAN yang menggunakan paket switching untuk mengirimkan data. Keduanya, yaitu frame relay dan ATM, menggunakan sirkuit virtual untuk menghubungkan lokasi yang berbeda. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam implementasi seperti ukuran paket, kecepatan, dan penanganan kesalahan. Keduanya menggunakan sirkuit virtual untuk menghubungkan lokasi yang berbeda, tetapi masing-masing ini memiliki perbedaan dalam implementasi seperti ukuran paket, kecepatan, dan penanganan kesalahan. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau ATM ini memiliki ukuran paket sebesar 53 byte, 48 byte untuk data, dan 5 byte-nya untuk header. Berbeda dengan frame relay yang cenderung lebih adaptif. Kita bandingkan untuk keduanya, antara frame relay dengan ATM, di mana frame relay ini umumnya lebih sederhana dan murah, sedangkan ATM menawarkan kecepatan lebih tinggi dan kualitas pelayanan yang lebih baik, tetapi dengan biaya yang lebih mahal tentunya, karena kualitas dari ATM itu sendiri. Frame relay ini memiliki variable frame size tidak seperti ATM yang tetap menggunakan sel dengan ukuran konstan, yaitu 53 byte. Namun karena frame relay ini justru variable variable gitu ya frame size-nya, jadi kita tidak tahu ukuran pastinya dari frame relay. Ya, pastinya dia lebih adaptif untuk frame size-nya lebih variabel.
Sedangkan untuk ATM ini lebih pasti. Dan teknologi ATM ini sebenarnya lebih mahal dibandingkan dengan frame relay. Berikutnya, frame relay memiliki kecepatan data berkisar antara 64 kilobit per second hingga 45 megabit per second. Sedangkan ATM memiliki kecepatan data antara 155 megabit per second hingga 622 megabit per second atau bahkan lebih. Jadi sebenarnya poin plus dari ATM sendiri ini karena walaupun dia infrastrukturnya lebih mahal, tapi kecepatan dari ATM ini lebih cepat jauh dibandingkan dengan frame relay. Kita ambil contohnya saja di kecepatan paling cepatnya frame relay yaitu 45 megabit per second itu hanya sepertiga dari kecepatan terendahnya dari ATM yang memiliki kecepatan 155 megabit per second. Ini untuk ilustrasi ya dari ATM dengan frame relay. Nah, ini frame relay network sebenarnya posisinya masih sama seperti yang tadi. Jadi ada frame relay network, di sini ada ATM network yang eh, nantinya itu ujung-ujungnya nantinya akan diinputkan juga ke ATM network. Nah, ini ada frame relay-nya di sini. Frame relay NNI, network to network interface, ada di sini. Ini di sini ada network IWF atau interworking function. Kita lanjut ke bagian yang pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-14 yang membahas algoritma genetika lanjutan dalam komunikasi data. Kita bahas karena di sini cuma ada satu ya untuk algoritma genetika, yaitu dari definisinya. Algoritma genetika ini merupakan metode komputasi evolusioner untuk komputasi menggunakan mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi dari populasi solusi. Dalam konteks jaringan, GA digunakan untuk tugas seperti penjadwalan, optimasi routing, alokasi saluran, resource management, dan desain jaringan nirkabel. Versi lanjutan dari algoritma genetika ini bisa mencakup algoritma genetika hybrid, GA berbasis QoS, optimasi parameter multilayer, dan penerapan GA dengan pembelajaran data-driven untuk wireless communication system generasi yang baru. Oke, secara materi sudah disampaikan rangkumannya dari pertemuan ke-7 hingga ke-14. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu komunikasi data tidak hanya bergantung pada media transmisi, tetapi juga pada pengelolaan data yang efisien, teknik pengendalian, serta strategi optimasi. Materi data link control menjelaskan pentingnya pengaturan aliran dan pengendalian kesalahan dalam pengiriman data. Teknik multiplexing memungkinkan berbagai sinyal dikirim secara bersamaan melalui satu media fisik dengan efisiensi yang tinggi. Materi tentang switching networks dan paket switching menggambarkan bagaimana data dapat dialirkan melalui jaringan dengan berbagai pendekatan, baik secara tetap maupun dinamis. Sementara itu, teknologi seperti asynchronous transfer mode atau ATM dan frame relay menunjukkan pendekatan switching yang lebih maju dan efisien untuk komunikasi dengan jaminan kualitas layanan atau QoS, Quality of Service. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran ini ada penerapan algoritma genetika lanjutan yang memperkenalkan pendekatan komputasi evolusioner yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam komunikasi data, seperti routing dan alokasi sumber daya. Dengan menggabungkan teori dasar dan teknologi lanjutan, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh mengenai proses dan tantangan dalam komunikasi data modern. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi yang masih salah ataupun informasi yang kurang lengkap. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi selama presentasi. Terima kasih.